Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2020, halaman 1. Ini berita guru ngaji di Batang sodomi 30 santri. Nah, perbuatan menyimpang lur ya, kasihan ini. Ini korban ini sebetulnya. Ya. Pelaku adalah korban dari orang tuanya. Lah itu. Jadi seperti itu. Jadi pelaku ini sebetulnya pelaku, tapi dia korban dari kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Berlangsung sejak 2 tahun. Nah, ini saya bacakan dulu, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya, cara penyelesaiannya. Batang Radar Semarang, seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Batang mencabuli puluhan santrinya. Pelaku Muslihudin 28 diduga menyodomi para korbannya tersebut. Korban mayoritas anak usia sekolah dasar. Aksi pedofil itu diperkirakan sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Kasus tersebut mendapat pendampingan dari LSM Trinusa. Tak sampai 24 jam setelah mendapatkan laporan, aparat Reskrim Polres Batang berhasil menangkap Muslihudin di rumah neneknya di Dukuh Kepuh, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kamis tanggal 5 bulan 1 sore. Di Muslihudin, di pelaku pedofil. Nah, bisa sembuh lor. Jadi ini kalau menurut teori saya bisa sembuh. Nanti menggunakan teori kasih. Nah, nanti LGBT itu bisa kembali normal. Ya. LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Nah, saya teruskan dulu ya. Edi Santoso, pendamping korban dari LSM Trinusa, menjelaskan korban yang mengaku kali pertama berinisial F. Ia bercerita ke temannya yang ternyata juga menjadi korban penyimpangan seksual Muslihudin, sang oknum guru ngaji. Banyak korban akhirnya saling mengaku korban tersebut terdengar ke telinga bibi F. Telinga bibi F. Ya. Ia kemudian melaporkan aksi penyimpangan tersebut ke orang tua F. Pihaknya mendata ada 15 korban yang sudah terdeteksi. Sementara perkiraannya total ada 30 korban kebiadaban Muslihudin. Kami bersama para orang tua korban sedang melakukan visum sebelum melaporkan ke Polres Batang. Kami sekarang membawa 4 korban yang lainnya masih sekolah, kata Edi Santoso saat mendampingi para korban visum di RSUD Batang Kamis tanggal 5 bulan 1. Pelaku diketahui sudah tidak aktif mengajar ngaji dan rebana sejak 2 hari lalu. Dugaan kuat Muslihudin telah kabur. Korban Muslihudin terkecil umur 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SD. Sedangkan paling besar berusia 13 tahun, duduk di bangku kelas 2 SMP. Semua korban laki-laki. Korban mayoritas disodomi oleh pelaku. Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke anus korban. Hal ini terungkap atas pengakuan para korban. Edi menjelaskan aksi bejat oknum guru ngaji ini dilakukan di berbagai tempat, yaitu di ruangan pelaku mengajar ngaji, kos-kosan, hingga rumah korban. Modusnya mengiming-imingi uang jajan dan mengajak korbannya jalan-jalan terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Pelaku sendiri diketahui berstatus lajang, belum memiliki pasangan. S48
salah satu orang tua korban mengaku baru mengetahui kejadian itu Rabu tanggal 4 bulan 1 siang. Ia tidak menyangka pelaku melakukan aksi bejat itu terhadap banyak anak. Ketahuannya dari gunjingan ibu-ibu di kampung, akunya. S menjelaskan jika selama ini tidak menjumpai adanya keanehan pada anaknya, hanya mengira sakit biasa. Orang tua korban yang lain, W40, mengatakan jika kedua anaknya menjadi korban, sang kakak mengaku hanya dilecehkan, sementara sang adik mengaku telah disodomi. Gue berharap pelaku bisa segera tertangkap agar bisa diproses secara hukum. Saya kesehariannya melaut, baru tahu kemarin pas pulang. Saya tidak percaya sih, orangnya kan ustadz, mulang ngaji. Saya kan tidak menyangka kayak gitu. Anak didik pernah cerita, saya tanya sampai mengaku ternyata. Kapolres Batang AKBP M. Irwan Susanto melalui Kasat Reskrim AKP Yorisa Prabowo mengakui adanya laporan kasus pencabulan oleh oknum guru ngaji tersebut. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Batang. Langkah-langkah yang kita lakukan, pertama, bagaimana caranya supaya para korban bisa melapor secara keseluruhan. Jadi jangan sampai merasa takut, mengingat korban-korban ini hampir semua di bawah umur katanya. Pihaknya akan menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T P2A Kabupaten Batang untuk melakukan trauma healing. Sementara langkah awal untuk penyelidikan, pihaknya akan membuatkan surat perintah penangkapan terhadap pelaku agar kasus ini bisa secepatnya diungkap. Sementara itu, ya tak sampai 24 jam setelah mendapatkan laporan, aparat Reskrim Polres Batang berhasil menangkap Muslihuddin di Dukuh Kepuh, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang. Muslihuddin diamankan di rumah neneknya Kamis tanggal 5 bulan 1 sore tanpa perlawanan. Berdasarkan keterangan tersangka, korban ada yang disodomi dan ada yang hanya digesek-gesek saja. Pelaku sudah berhasil kami amankan. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif penyidik. Penyidikan sementara korban sekitar 10-an yang sudah melapor. Dengan berbagai macam pencabulan, ada yang disodomi dan ada yang digesek-gesekkan saja. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus ini akan dikembangkan lebih lanjut karena masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini ya, kasus guru ngaji yang mensodomi para santrisnya. Jadi perbuatan menyimpang ya, yang tidak semestinya. Harusnya orang laki-laki suka dengan orang wanita, itu normalnya seperti itulah. Ini orang laki-laki suka dengan laki-laki. Ini penyebabnya apa ya? Jadi ini jangan menyalahkan pada guru ngaji ya, semata-mata menyalahkan guru ngaji. Tetapi masyarakat yang berkembang luas itu pasti menyalahkan ya guru ngaji. Tapi padahal logikanya ini adalah kesalahan dari kedua orang tuanya dari guru ngaji tadi. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali ini untuk penanganannya. Jadi kedua orang tua harus mau tidak mau meridhoi dari guru ngaji, dari Mas
oknum guru ngaji ini harus mendapatkan rito pasar sumeleh dari kedua orang tua, nanti akan sembuh. Yang Maha Kuasa itu mudah sekali caranya untuk dengan rito orang tua akan menjadi hati dingin, akan menjadi lurus, jadi tidak menyimpang. Jadi ini kan perbuatan menyimpang ya. Nah, nanti si guru ngaji ini juga harus menerima hukuman dari pengadilan. Jadi ini perbuatan di negara ya tidak diperbolehkan kan gitu. Jadi ini nanti penyelesaiannya mudah sekali dengan rito pasar sumeleh. Nanti orangnya akan kembali ke jalan yang lurus. Jadi tidak perbuatan tidak menyimpang ya. Jadi itu mudah sekali. Jadi makanya semua orang itu jangan sampai terjadi seperti ini sebetulnya ya. Lakukan masing-masing keluarga untuk memberikan ridho pasar sumeleh dari ke anaknya masing-masing. Yosika Happy Priyansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Ya, masuk di hati, nyes. Kayak Pak piye ngono rasane? Diulangi lagi Jajal, ayo ben ngantek masuk temenan. Mana piye? Loh itu loh masuk berarti asli ini. Dang, ben masuk temenan coba. Aku masuk itu hadiah Bu. Jadi ngono. Yosika Happy Priyansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Nah, wis sempurna masuk Sudah. Nah, iki lho masuk berarti sesuk golek. Iya,